Perkenalkan, nama saya Bisma Pertama Putra, NIM 630142104. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar Artificial Intelligence atau yang disebut AI, agar dapat memahami tentang seperti apa konsep Artificial Intelligence secara mendalam, termasuk pengelolaan data, pemrosesan bahasa alami, dan pengelolaan perangkat lunak. Maka diperlukan untuk mengetahui terlebih dahulu apa saja 3 konsep dasar dalam kecerdasan buatan. Seluruh konsep dasar tersebut adalah machine learning, deep learning, dan juga jaringan saraf tiruan. Kecerdasan umum dianggap istilah lebih luas, sedangkan pembelajaran mesin maupun 2 konsep kecerdasan buatan tersebut adalah bagiannya. 1. Pembelajaran mesin atau machine learning. Tanpa kesadari, sebenarnya kita telah berinteraksi menggunakan beberapa kecerdasan buatan untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya, saat menggunakan Gmail, kamu dapat menikmati berbagai fitur penyaringan email otomatis maupun mengisi kalender dengan bantuan Siri. Machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence, bertujuan memberikan kemampuan kepada mesin untuk mempelajari tugas tanpa adanya kode yang telah dimasukkan. Mesin tersebut akan diberi contoh uji coba pada jumlah besar dalam tugas tertentu. Saat menjalani uji coba, maka mesin akan belajar dan juga melakukan adaptasi strategi sesuai supaya dapat mencapai tujuan yang manusia inginkan. Contohnya, pada mesin yang dapat mengenal gambar, akan diberikan terlebih dahulu jutaan gambar untuk analisis. Proses permutasian panjang membuat mesin dapat memperoleh kemampuan mengenali pola, wajah, bentuk, dan sebagainya. Yang kedua, pembelajaran mendalam atau deep learning. Pembelajaran mendalam yaitu teknik belajar menggunakan mesin untuk mengajarkan komputer dalam melakukan apa yang terjadi pada manusia secara alami. Artinya, mesin akan belajar melalui contoh atau pembelajaran mendalam adalah teknologi utama yang digunakan untuk mobil dengan kemampuan tanpa kemudi, sehingga mereka dapat mengenali apa saja tanda berhenti, bagaimana cara membedakan antara tiang lampu dan pejalan kaki, serta sebagainya. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana dengan NIM 630142103 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bisma. Pembelajaran mendalam memperoleh banyak perhatian akhir-akhir ini karena mampu mencapai hasil yang terkesan mustahil sebelumnya. Pada deep learning, model komputer melakukan tugas klasifikasi langsung melalui teks, gambar, ataupun suara dari model pembelajaran mendalam tersebut. Dapat mencapai akurasi canggih sehingga sangat mungkin jika hasilnya melebihi kinerja manusia. Model mendapatkan pelatihan untuk menggunakan set besar data dan jaringan saraf yang mempunyai banyak sekali lapisan. Yang ketiga, jaringan saraf. Tiruan atau neural network atau disebut jaringan saraf tiruan, yaitu teknologi pembelajaran mendalam yang juga termasuk dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Konsep artificial intelligence ini terkait dengan paradigma pemrosesan informasi terinspirasi cara sistem pada saraf.
biologis, sama halnya seperti cara otak dalam memproses informasi. Kunci elemen pada bagian ini yaitu struktur novel sistem pemrosesan informasi. Neural network digunakan pada aplikasi tertentu, seperti halnya klasifikasi data dari proses pembelajaran atau pengenalan pola jaringan tersebut mempunyai sejumlah besar elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama. Dalam memecahkan sebuah masalah, sebagai aplikasi komersial berfokus untuk menyelesaikan pemrosesan sinyal secara kompleks atau pengenalan pola. Contoh aplikasi komersial yang sudah ada sejak tahun 2000 adalah pengenalan tulisan tangan ketika pemrosesan teks, transkripsi ucapan agar bisa menjadi sebuah teks, analisis data, serta prediksi cuaca ataupun fitur pengenalan wajah. Yang keempat yaitu kesimpulan. Konsep dasar artificial intelligence dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembelajaran mesin atau machine learning, pembelajaran dalam atau deep learning, dan jaringan saraf tiruan atau neural network. Ketiga konsep dasar tersebut sangat penting untuk perkembangan artificial intelligence, sehingga dapat memungkinkan sebuah robot, hardware ataupun software agar dapat berpikir maupun bertindak dengan dinamis di luar yang telah diinput. Sekian dari presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.